Kemudian ketiga, masih tetap di pendalaman visi, misi, dan program. Pada segmen ini, pertanyaan khusus semua calon wakil wali kota Palu tentang pendalaman visi, misi, dan program. Tolong disimak baik-baik. Jumlah penduduk miskin di kota Palu terus meningkat sejak pasca bencana alam tahun 2018 hingga bencana COVID-19. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi wakil wali kota Palu, bagaimanakah solusi dan langkah konkret untuk mengatasi kemiskinan di kota Palu? Waktu masing-masing menjawab 3 menit. Saya awali dari jawaban calon wakil wali kota Palu nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kemiskinan dan pengangguran adalah masalah yang sifatnya multidimensional, bukan hanya sekedar masalah ekonomi. Oleh karenanya, ikhtiar pertama kali yang kami ingin terapkan ketika terpilih nanti adalah bagaimana mengupayakan atau merealisasikan nilai-nilai religius. Nilai-nilai religius. Ini penting karena kemiskinan dan pengangguran itu akan bisa diselesaikan dengan cara bagaimana kita warga Kota Palu ini bisa lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, insya Allah keberkahan akan turun bagi daerah kita. Ini yang pertama, ikhtiar religius. Yang kedua adalah bagaimana kemudian menempatkan atau menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan ini berbasis kelurahan. Kedepannya kami akan menggulirkan program 1 miliar plus per kelurahan, yang mana dana tersebut digunakan untuk 2 hal. Yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana yang ada di kelurahan. Yang kedua adalah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat inilah insya Allah ke depannya persoalan-persoalan kemiskinan ini akan lebih diselesaikan secara terstruktur karena tempatnya di kelurahan. Caranya diantaranya adalah menggulirkan kelompok usaha bersama atau KUBE yang bukan hanya sekedar menjalankan proyek begitu saja, akan tetapi ada yang namanya pengembangan usaha, permodalan, dan yang paling penting adalah pendampingan yang berkesinambungan. Jadi yang dititik beratkan adalah pendampingan yang berkesinambungan. Ini yang pertama, bagaimana kemudian akan tumbuh usaha-usaha warga berbasis rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah penguatan UMKM, baik secara mandiri maupun kemitraan, yang dilakukan dengan cara memberikan bantuan permodalan usaha, kemudian pelatihan, dan pendampingan juga secara berkala. Ada begitu besar anggaran yang digelontorkan untuk UMKM saat ini, akan tetapi belum kita lihat dampaknya secara lebih baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kota Palu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyiapkan pekerja-pekerja yang bersyarat, yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di perusahaan-perusahaan yang kemudian kita kerjasamakan dengan kabupaten lain. Waktunya cukup. Terima kasih. Selanjutnya, calon wali kota Palu nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pengentasan kemiskinan yang insya Allah kalau kami terpilih akan kami laksanakan. Kita tahu bahwa Kota Palu ini ada 2 kali bencana alam maupun bencana non alam. Sehingga otomatis garis kemiskinan masyarakat Kota Palu juga akan jauh nanti lebih meningkat. Kemudian yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kami akan melaksanakan adalah meningkatkan kualitas padat karya. Antara lain akan kami menambah upah-upah padat karya karena padat karya ini adalah masyarakat yang perlu sangat diberikan bantuan. Kemudian yang kedua, biayanya akan kami tambahkan menjadi 1 juta rupiah kepada sepatu padat karya. Kemudian yang kedua, kami akan mengutamakan suatu peningkatan pelatihan
kepada keterampilan bagi adik-adik kita yang ada di kelurahan yang ingin melaksanakan keterampilan atau pelatihan yang akan dilaksanakan untuk menjadi tenaga-tenaga yang kita bisa lakukan sertifikasi sehingga mereka bisa bersaing kalau ada permintaan dari luar, terutama pada saat ibu kota negara jadi di Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga, kita juga akan membangun yang namanya home industry supaya masyarakat itu lebih berkembang pendapatannya, termasuk kita akan dari pelatihan kita melakukan sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk nanti pemasaran daripada home industry itu akan dilakukan oleh inkubator bisnis yang berbasis digital untuk dilaksanakan di dalam pengelolaan home industry ini. Kemudian ada penguatan UMKM kami juga yang kita akan laksanakan, itu adalah bagaimana masyarakat Kota Palu sehingga ke depan masyarakat Kota Palu itu bisa lebih sejahtera sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palu jauh lebih meningkat. Kemudian yang berikutnya kita juga akan melaksanakan yang namanya bagaimana membuat pasar ikan sehingga nanti pasar ikan itu bisa menjadi lebih terkenal, kemudian nanti wisata pasar ikan sehingga nanti pasar ikan itu bisa menjadi pengiriman ke luar dari daerah Kota Palu. Dan yang terakhir itu adalah kita akan membuat yang namanya revitalisasi pasar yang berbasis segmentasi sehingga nanti ke depan juga masyarakat itu tidak tertutup dengan keadaan-keadaan pasar yang ada sekarang sehingga masyarakat ke depan juga bisa lebih mampu dan lebih sejahtera dibanding kalau kita lihat dari sekarang yang mana kita kalau melihat sekarang garis kemiskinan itu adalah 6,8%, itu digitnya sangat kecil sekali turunnya, apalagi pada saat ini kita ketahui bahwa bencana bencana alam maupun bencana terhadap non alam yaitu coronavirus. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan calon wakil wali kota Palu nomor urut 3. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tadi berisi jumlah penduduk miskin yang menurun jika Anda terpilih, apa solusi dan langkah konkret. Seperti kita tahu, sejak 2016 itu angka penduduk miskin itu secara persentase turun, di mana 2016 7,6%, 2017 6,74%, 2018 6,58%. Ini dikarenakan kita mengalami bencana. Kemudian di tahun 2019 itu angkanya 6,83%. Jadi sebenarnya angka kemiskinan ini agak naik sedikit karena kita mengalami 2 bencana besar, yaitu di tahun 2018 bencana alam dan di tahun 2020 ini kita mengalami bencana non alam. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Palu sebelumnya itu sudah memberikan bantuan-bantuan berupa alat dan bahan baku. Kemudian yang akan datang itu kita sisa melanjutkan program yang sudah dijalankan, itu yaitu antara lain membuat tempat berjualan yang sudah bersih dan dibuka tempat-tempat usaha. Kemudian ada juga program bagaimana kita di Palu Utara memanfaatkan lahan tidur, yaitu pembangunan agrowisata Palu di bagian Palu Utara. Kemudian ada juga pengembangan kawasan Uwentumbu. Sebenarnya sudah banyak program yang dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, dan untuk periode selanjutnya kami lebih meningkatkan dan menyempurnakan apa-apa yang telah dilakukan. Jadi semacam pemberian bantuan itu sudah dilakukan, dan untuk kedepannya kami tetap melanjutkan program itu dengan kondisi yang lebih berkualitas lagi dan lebih tepat sasaran. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Waktunya masih ada? Ya. Baik. Selanjutnya
calon wakil wali kota Palu nomor urut 4 diberi kesempatan, silakan. Terima kasih moderator. Masalah kemiskinan di Kota Palu sebagai wakil wali kota sudah diatur dalam regulasi yaitu Permendagri nomor 42 tahun 2010 sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Yungto Perpres nomor 96 tahun 2015 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan daerah. Data kemiskinan di Kota Palu, persentase kemiskinan di Kota Palu berdasarkan BPS tahun 2019, kedalaman kemiskinan di Kota Palu tahun 2018 adalah 0,91 dan pada tahun 2019 0,99. Jadi di Kota Palu mengalami kenaikan, artinya pengeluaran penduduk miskin makin menjauh dari garis kemiskinan. Yang kedua, keparahan kemiskinan tahun 2018 0,19%. Tahun 2019 0,22%. Ini menandakan mengalami kenaikan, artinya ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin makin besar. Yang kedua, kemiskinan adalah masalah yang kompleks, yang saling mengunci antar penanggung jawab dan harus ditangani secara komprehensif. Nah, insya Allah kami berdua diberi mandat oleh rakyat Kota Palu, kami berdua punya program untuk menanggulangi kemiskinan dengan empat klaster pendekatan program penanggulangan kemiskinan di Kota Palu. Klaster pertama yaitu social safety net, ketahanan masyarakat. Program ini merupakan program bantuan dan perlindungan sosial bagi keluarga bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi beban keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Yang kedua, klaster kedua ialah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini, penanggulangan kemiskinan di Kota Palu berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan selanjutnya. Klaster ketiga, keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha ini seperti contohnya Kurda. Kurda ini bisa kita laksanakan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada. Klaster keempat adalah program pro-rakyat untuk disabilitas. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar di rumah, sesaat lagi kita akan memasuki segmen keempat, yaitu debat eksploratif. Tetaplah bersama debat terbuka pasangan wali kota Palu tahun 2020 setelah iklan berikut.